Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan pengembangan diri dan karir hari ini, kita akan membahas terkait protein career and career success. Tema kita hari ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu The Changing Nature of Career, di mana karir yang tradisionalis terdahulu telah berubah menjadi boundaryless career. Pada tema hari ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana transisi perubahan itu dapat terjadi. Selain itu, kita juga akan membahas karir sukses. Apa itu sebenarnya kesuksesan dalam karir, lalu bagaimana kita bisa meraih kesuksesan tersebut, karena sudah menjadi harapan semua orang ya untuk memiliki karir dan mendapatkan kesuksesan karir itu sendiri. Semua poin-poin tersebut adalah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Oke. Dalam pengembangannya, teori dari individual career development memiliki 3 teori model yang dimana digunakan untuk menjelaskan dinamika bagaimana karir seorang individu dapat berkembang. Kita perlu mengingat pada pembahasan sebelumnya bahwa strategi pencapaian dan pengembangan karir tidak hanya bertumpu pada institusi dan organisasi saja, namun juga dari individu itu sendiri. Sejauh mana individu tersebut mau berusaha untuk mengembangkan karirnya guna meraih kesuksesan karir tersebut. Jika kita melihat pada layar, terdapat 3 teori model of individual career development, yaitu model pertama dari The Greenhouse et al., yaitu individu sebagai pembuat keputusan dalam semua proses penetapan dan pencapaian karir, dan model dari Gans, di mana dualitas karir manajerial dengan membedakan tingkat analisis antara organisasi dan individu, juga protein career, di mana individu dan bukan organisasi yang mengambil tanggung jawab untuk mengubah jalur karir dan mengubah dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kita akan membahas satu persatu dari ketiga model tersebut. Oke. Model yang pertama adalah dari The Greenhouse et al. Kita bisa melihat pada sebelah kanan layar ini adalah diagram dari The Greenhouse. Lalu kita lihat dulu di sini bahwa kotak ini adalah bagian internalnya, sedangkan yang di luar kotak ini adalah faktor-faktor eksternalnya. Pada model greenhouse di sini, dia menempatkan individu di tengah model. Jadi individu adalah yang terpenting pada model greenhouse, di mana yang pertama di sini individu perlu membuat yang namanya decision atau pemilihan karir atau keputusan karir yang nanti akan kemudian berkembang menjadi career exploration. Jadi dalam membuat pemilihan karir itu biasanya tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal, yang di sini adalah informasi, kesempatan atau support dari orang tua, tempat kerja, pendidikan, dan juga mungkin institusi sosial. Nah, di sini apabila telah memutuskan kira-kira pemilihan karirnya, saya mau berkarir apa gitu ya, akhirnya mulai mengarah pada career exploration atau mengeksplorasi karir. Nah, di sini pada career exploration biasanya include di dalamnya adalah pelatihan-pelatihan formal atau pendidikan-pendidikan formal gitu. Jadi teman-teman sekarang ini adalah dalam tahapan career exploration gitu ya, karena teman-teman dalam tahapan pencarian gitu, mengeksplorasi gitu, mempelajari lebih jauh gitu, seperti itu.
Nah, setelah mendapatkan informasi pengalaman, setelah mendapatkan informasi pengalaman pada career exploration, mulailah muncul namanya awareness gitu ya, atau kesadaran terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Jadi di sini apabila sudah tadi mendapatkan informasi, muncullah pengetahuan dan akhirnya mulai memahami sebenarnya saya ini butuh berkarir pada bidang apa, atau kesempatan karir yang bisa saya raih adalah apa, kebutuhan karir yang sekarang ini mungkin sedang tren atau dapat di prospek bagus pada zaman sekarang ini adalah apa. Nah, itu muncul pada awareness ini. Nah, apabila awareness ini telah muncul, maka keluarnya namanya goal setting. Jadi ada pencapaian tujuan gitu ya. Nah, di sini apabila sudah mendapatkan penetapan tujuan karirnya, goal settingnya gitu ya, akhirnya kita akan mulai buat strategi dalam pengembangannya dan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut guna mengarah pada goal tadi, pada goal atau tujuan karir kita. Contohnya seperti ini. Teman-teman ingin menjadi psikolog gitu ya, jadi psikolog. Prosesnya adalah teman-teman di sini harus yang pertama lulus S1 dulu, baru setelah itu melanjutkan ke magister profesi psikologi. Nah, itu adalah goal setting teman-teman, yaitu saya ingin jadi psikolog gitu ya. Yang itu tadi strategi development-nya adalah saya harus lulus S1, setelah itu lanjut ke S2. Nah, dalam pengimplementasian strategi teman-teman gitu ya, yaitu untuk lulus S1, di sini ternyata ada hambatan gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang tidak cocok atau kurang efektif. Contohnya misalnya untuk beberapa mata kuliah teman-teman memiliki nilai yang tidak memuaskan. Nah, itu akhirnya teman-teman melihat gitu ya, ini kenapa kok tidak memuaskan gitu, ada feedback di sana, ada evaluasi di sana. Coba mulai mencari lagi gitu, kira-kira yang bikin saya tidak maksimal belajarnya, hasilnya itu apa gitu. Nah, disitulah akhirnya bikin strategi baru untuk mencapai nilai yang lebih baik gitu ya, dan dilihat nih hasilnya bagaimana. Oh, ternyata hasilnya kalau dengan pembelajaran misalnya hanya dengan hafalan saja, hanya baca buku saja, saya tidak cocok gitu ya. Nah, kalau tidak cocok berarti oke, kalau gitu saya coba ganti pakai cara pembelajaran yang lain, mungkin dengan diskusi dan segala macamnya. Nah, itu apabila berhasil gitu ya, evaluasi ini setelah dievaluasi ternyata dalam implementasinya berhasil, itu yang akan terus dilakukan gitu, yang akan terus dipertahankan. Namun apabila tidak berhasil gitu ya, tentu saja itu akan ditinggalkan gitu ya, seperti itu. Jadi ini dari evaluasi itu akhirnya kita bisa melihat sejauh mana sih hasil atau strategi saya ini mendekatkan saya dengan tujuan karir saya gitu. Nah, ada lagi proses di mana ketika teman-teman mau jadi psikolog gitu ya, ternyata di tengah-tengah melihat kayaknya saya tidak menyukai mata kuliah psikologi atau tidak cocok dengan saya gitu. Akhirnya direvisilah tujuan karirnya gitu. Akhirnya mereka berhenti dan mencari lagi, balik lagi gitu ya, memutuskan untuk berkarir pada bidang yang lainnya, seperti itu. Jadi bisa saja mereka memilih karir yang baru atau malah meninggalkan karir itu sama sekali gitu. Jadi nggak lagi studi, malah langsung kerja aja. Nah, bisa seperti itu. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah individu sebagai orang yang perlu membuat keputusan. Kebutuhan yang mengarah pada pencarian karir,
pencarian karirnya dan dalam proses penetapan tujuan karirnya. Bagaimana mengembangkan strategi dan taktik untuk memenuhinya, juga membuat kemajuan, progressing. Semua ini bentuk proses yang membutuhkan evaluasi karir. Jadi, yang perlu diperhatikan di sini adalah unsur penting bagi individu adalah tujuan karirnya, waktu yang mereka tetapkan, nilai yang mereka wakili, dan cara untuk mencapainya. Intinya itu kalau untuk model greenhouse. Jadi untuk pendekatan klasik gaya lama, karir biasanya fokus pada ukuran yang bersifat eksternal seperti status, penghargaan, atau finansial. Seperti itu. Nah, kalau di sini peran organisasi seperti apa? Peran organisasi hanya di bagian luar sini saja, gitu. Jadi hanya sebagai pendukung saja, dia hanya penyedia informasi, seperti itu. Nah, hal ini berbeda dengan teori dari Gans atau model dari Gans, di mana di sini melihat karir organisasi sebagai bahan dari proses reproduksi sosial. Karir itu adalah sebagai bahan dari proses reproduksi sosial dengan memasukkan pendatang baru ke dalam budaya, norma, dan perilaku internal. Jadi makanya butuh adanya regenerasi pada organisasi, butuh adanya rekrutmen, seperti itu. Dan individual ini dipandang karir sebagai urutan transisi peran kerja representasi berbagai pilihan yang ditawarkan oleh organisasinya. Jadi di sini peran organisasi dan individual sama-sama penting pada Gans model. Jadi analisisnya dilakukan dari level organisasi dan juga dari level individual. Nah, lalu ada protein carrier. Protein carrier ini adalah yang sekarang ini paling cocok dengan masa kita, yaitu yang boundaryless carrier itu. Nah, di sini pada protein carrier saya akan jelaskan terlebih dahulu sejarahnya. Protein carrier ini ditemukan oleh Douglas T. Hall pada tahun 1976. Namun, konsep ini baru pada tahun 1996 semakin dikenal. Hal ini adalah hal yang sangat wajar gitu ya, apabila suatu konsep atau suatu teori itu sudah lama muncul namun lebih dipopulerkan atau lebih dikenal pada beberapa dekade selanjutnya. Hal itu terjadi karena pada tahun di mana mereka membuatnya itu bisa jadi tidak sesuai dengan fenomena atau keadaan saat itu. Namun, dengan adanya perubahan dunia yang begitu dinamis gitu ya, akhirnya konsep tersebut malah dapat membantu mengungkapkan fenomena pada dekade selanjutnya, seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya mereka konsepnya mulai dipakai, seperti itu. Nah, untuk Douglas T. Hall ini mengambil protein carrier ini menggunakan metafora dewa Yunani, yaitu Proteus, di mana dia dapat mengubah bentuk tubuhnya menjadi apapun yang diinginkannya. Nah, sebenarnya itu adalah esensi dari protein carrier. Protein carrier ini adalah kalau pengertiannya proses yang dikelola oleh individu, bukan organisasi, dan terdiri dari semua pengalaman yang bervariasi dalam pendidikan, pelatihan, bekerja di beberapa organisasi, perubahan dalam bidang pekerjaan, dan lain-lain. Jadi, di sini individulah yang memiliki tanggung jawab atas karir mereka dan bukan organisasi. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengubah jalur karir mereka juga. Nah, selain itu, individu dengan protein carrier juga mengubah dirinya sesuai dengan kebutuhan, yaitu terkait dengan pemahamannya, kecakapannya, kemampuannya sesuai dengan lingkungan pekerjaannya. Nah, pada karir protein ini pada dasarnya adalah kontrak dengan diri sendiri dan bukan dengan organisasi. Orang tersebut mengambil peran sebagai agennya sendiri, bukan menyerahkan kepada organisasi yang biasanya di mana manajer atau departemen SDM secara tradisional berfungsi sebagai agen untuk mengkontrol karir karyawan. Nah, untuk dimensi dari protein carrier ini ada dua, yaitu yang pertama adalah values driven
ukuran kesuksesan bagi karir adalah penilaian internal dan bukan berdasar pada standar orang lain. Nah, berbeda dengan model-model sebelumnya ya, yang untuk penilaiannya adalah kecenderungannya eksternal. Dan kemudian dimensi kedua adalah self-directed. Dalam manajemen karir, individu memiliki kemampuan untuk adaptif dalam kinerja dan tuntutan belajar secara mandiri. Next. Oke. Dalam pengembangannya, sekarang ini orang akan memiliki beberapa karir yang masing-masing akan terdiri dari tahapannya biasanya adalah eksplorasi, percobaan, pembentukan, dan kemudian penguasaan atau expertise. Namun setelah penguasaan itu akan datang siklus eksplorasi baru yang diakhiri kemudian penemuan jalur baru, profesi, peran, atau bahkan karir pada organisasi yang berbeda. Itu adalah hal yang sangat lumrah pada protean karir atau pada boundaryless karir. Seperti yang telah disampaikan pada pertemuan kedua terkait pandangan karir di 5 tahun ke depan adalah boundaryless karir yang sifatnya fleksibel dan multidirectional. Nah, ini adalah elemen dari New Protean Career. Yang pertama adalah career is managed by the person, not the organization. Karir itu diatur oleh diri sendiri dan bukan organisasi. Yang kedua, the career is lifelong series of experience, skills, learning, transitions, and identity changes. Jadi karir itu adalah pengalaman sepanjang hidup individu dalam mendapatkan pengalaman, keterampilan, pembelajaran, transisi, atau perubahan identitas. Di sini yang ditekankan adalah chronological age atau umur kita secara fisikal atau yang sebenarnya tidak menjadi patokan, melainkan yang difokuskan adalah career age. Sehingga dapat disimpulkan meskipun kita sudah berumur gitu ya, kita masih bisa terus belajar. Nah, pada protean career ini pengembangan atau development itu adalah continuous learning, yaitu pembelajaran rutin yang terus menerus. Self-directed diatur oleh diri sendiri, relational, and found in work challenge, dan biasanya berkaitan dan dapat ditemukan pada tantangan-tantangan yang mungkin muncul pada pekerjaan. Nah, pengembangan atau development ini pada protean career tidak harus melalui training formal, gitu ya. Kalau zaman dulu kan biasanya kalau ingin naik jabatan, prasyaratnya adalah harus training dulu apa gitu. Nah, sekarang nggak seperti itu. Dan juga tidak melulu retraining, yaitu training yang dilakukan untuk mempelajari hal baru guna mencegah keadaan stagnan dan mengandalkan pekerja muda atau pekerja baru. Contohnya adalah teknologi yang paling mudah. Nah, di sini kan seperti sekarang ini untuk dalam pengajaran ini pakai pengalaman saya ya sebagai seorang dosen, untuk yang dosen-dosen muda mungkin akan jauh lebih adaptif terkait dengan teknologi untuk mempelajari teknologi. Sedangkan untuk dosen-dosen senior mungkin mereka agak kesulitan gitu ya, harus belajar terlebih dahulu. Sebenarnya kan teknologi ini adalah hal yang bisa dibilang untuk beberapa pekerjaan tidak menjadi hal yang paling utama gitu ya, tapi tetap harus kita memahami dan juga familiar dengan teknologi untuk mempermudah tugas atau penyelesaian pekerjaan kita gitu ya. Nah, pada protean karir itu nggak harus yang namanya pengembangan itu ya tadi free training. Nggak harus training formal, nggak harus retraining yang dilakukan atau benar-benar pembelajaran yang dilakukan secara formal, tapi kita secara otodidak juga bisa melakukannya sendiri gitu. Dan juga tidak melulu yang namanya pengembangan adalah kenaikan kewenangan atau tanggung jawab. Itu yang dikatakan atau istilahnya upward mobility. Jadi pengembangan dalam protean karir tidak harus kenaikan kewenangan. Jadi kalau dulu misalnya
seorang operator hanya boleh memakai mesin A, itu adalah mesin yang paling sederhana. Namun akhirnya dia sekarang sudah berapa lama gitu ya, sudah cukup lama menguasai mesin A, sekarang dia ditambahin, dia juga pindah ke mesin B gitu yang lebih kompleks seperti itu. Nggak harus seperti itu kalau protein carrier. Jadi tidak tersistematis, benar-benar pengembangan itu bukan yang kaku, tersistematis, terstruktur banget gitu kalau protein carrier. Tidak harus seperti itu. Selanjutnya ada perubahan cara dalam pencapaian kesuksesan pada protein carrier. The ingredients for success. Yang pertama adalah dari know how menjadi learn how. Kalau dulu yang dimaksud know how itu adalah tahu bagaimana, dia tahu bagaimana menjadi belajar bagaimana. Perbedaannya adalah kalau tahu bagaimana ini ya paling cuma dikasih tahu oleh perusahaan terkait dengan apa misalnya keterampilan atau pengetahuan tertentu. Namun sekarang lebih fokusnya adalah belajar bagaimana. Jadi mengkonotasikan bahwa individu tersebut yang lebih berperan aktif. Sama seperti kalau kita blended learning ini gitu ya. Jadi tidak hanya melulu teman-teman pasif menunggu instruksi ataupun materi dari dosen pengampu, namun teman-teman bisa belajar sendiri dari referensi-referensi yang sudah dicantumkan pada RTS misalnya seperti itu. Jadi intinya adalah individu harus berperan aktif apabila ingin sukses. Selanjutnya, yang kedua adalah job security berubah menjadi employability. Jadi kalau job security itu adalah kepastian bekerja dalam suatu organisasi. Sedangkan employability itu adalah kemampuan mendapatkan kerja dan mempertahankan pekerjaan tersebut karena atribut dan skill yang dimiliki. Jadi kalau zaman dulu kenaikan promosi bisa jadi adalah berdasarkan lama kerja gitu. Apabila sudah bekerja lama, sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan promosi walaupun mau dia rajin atau tidak rajin. Namun pada protein carrier gitu ya, karena fokusnya adalah employability, yaitu kemampuan, maka orang yang mungkin setahun 2 tahun baru bekerja di suatu perusahaan bisa langsung promosi karena dari prestasi yang sudah dia miliki. Selanjutnya adalah organizational career versus berubah menjadi protein career, yaitu karir yang dulu diatur oleh organisasi sekarang berubah menjadi karir ini diatur oleh individu itu sendiri. Dan yang terakhir, ingredients for success-nya adalah work self berubah menjadi whole self. Work self itu adalah mungkin lebih ke arah profesionalisme ya, atau profesionalitas seseorang. Nah, berubah menjadi sekarang whole self, seutuhnya gitu. Di sini ada dua pengertian terkait dengan whole self ini. Yang pertama adalah bekerja dengan sungguh-sungguh dan orang menikmatinya. Sedangkan yang kedua adalah orang tersebut bekerja dengan membawa karakteristik diri di tempat kerjanya. Maksudnya itu seperti ini. Kalau kita lihat kan terkadang kepribadian atau karakteristik yang kita munculkan di tempat kerja, saat berkumpul dengan teman, di hadapan pacar, ataupun saat di rumah itu terkadang berbeda gitu ya. Nah, dengan whole self ini, karena dia begitu menikmati, dia begitu senang, dia begitu sungguh-sungguh dalam bekerja, akhirnya mau dia di tempat kerja ataupun saat bergaul dengan teman-teman yang lainnya ya, semua kepribadian secara seutuhnya itu dibawa oleh dia saat bekerja, begitu. Dan kemudian di sini peran organisasi apa pada protein carrier? Di sini organisasi menyediakan yang pertama challenging assignment atau tugas-tugas yang menantang. Kemudian mereka juga memberikan
developmental relationships, yaitu hubungan yang menstimulus untuk berkembang, serta information and other developmental resources. Jadi di sini diharapkan organisasi pada protein carrier berfungsi memiliki sistem di dalamnya untuk meningkatkan inovasi atau mengembangkan diri. Contohnya seperti ini. Dalam perusahaan memiliki sistem bahwa ada transfer learning, yaitu coaching counseling. Nah, itu fungsinya untuk mengembangkan skills dari karyawan-karyawan yang lebih muda dengan belajar kepada karyawan-karyawan yang lebih senior. Atau juga mungkin ada sistem di mana apabila karyawan-karyawan ingin melakukan training atau mendapatkan training tertentu, bisa mengajukan kepada organisasi untuk nanti dibiayai gitu ya, dan akhirnya gratis gitu. Atau kebalikannya, organisasi menyediakan beberapa pelatihan yang ditawarkan kepada karyawan untuk nantinya bisa diikuti secara gratis seperti itu. Nah, semua ini elemen of the new career protein ini endingnya adalah pada psychological success. Beda ya dengan yang teori atau model sebelumnya yang kesuksesannya itu diukur secara objektif. Jadi itu juga adalah salah satu karakteristik dari protein carrier. Jadi ini saya jelaskan aja. Karakteristik utama dari protein carrier adalah yang pertama, kesuksesan psikologis dianggap sebagai kesuksesan subjektif dengan standar seorang itu berbeda-beda. Dimana kalau kesuksesan objektif itu mungkin diukur atau didefinisikan secara eksternal, misalnya gaji atau promosi. Nah, kalau pada protein carrier ini lebih subjektif. Selain itu, karakteristik lain dari protein carrier adalah memberikan kesempatan kepada individu untuk belajar terus-menerus secara simultan, terutama mengenai skill yang dibutuhkan sebagai kemampuan beradaptasi. Lalu dalam prakteknya, jika ingin bertahan dan sukses, individu tidak memiliki pilihan lain selain mengambil tanggung jawab dan mengelola karir mereka dengan cara memanfaatkan dukungan dan fasilitas dari organisasi dengan baik. Jadi, individu yang harus berperan aktif pada protein carrier ini. Nah, selanjutnya kita akan mengarah pada career success. Jadi, kita semua jelas ya ingin meraih sukses, dan seperti yang sempat kita bahas sedikit tadi, arti sukses ternyata berbeda-beda tergantung kondisi dan individu itu sendiri. Pada bagian ini kita akan membahas sifat dari kesuksesan karir, bagaimana ia bisa memiliki arti yang berbeda dan bagaimana kesuksesan dapat dievaluasi dan diukur. Oke. Untuk mengevaluasi kesuksesan karir dari sudut pandang pribadi seseorang dapat merujuk baik dari ukuran objektif, yaitu peringkat pangkatnya, promosi atau pendapatan, dan juga dapat dilihat dari ukuran subjektif, yaitu yang biasanya sebagian besar berkaitan dengan perasaan pribadi dan pencapaian serta nilai. Namun makna sukses ini biasanya akan selalu dikaitkan dengan tujuan pribadi, tujuan profesional dan organisasi, serta sejauh mana pencapaian tersebut telah tercapai gitu ya. Tujuan ini sebenarnya diperoleh dari pilihan karir dan progres kemajuan yang diraih. Dalam membuat pilihan karir ini biasanya tergantung pada aspirasi, minat dan kompetensi individu. Tetapi pilihan ini juga dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan, dan juga institusi. Nah, jadi untuk
kriteria mengevaluasi kesuksesan dapat berubah. Yang pertama tadi mencapai apa yang Anda tuju, dan yang kedua adalah sejauh mana hal itu membantu memenuhi kebutuhan Anda. Mungkin masih bingung ya teman-teman. Coba mari kita bandingkan dua kasus deh. Dalam suatu perusahaan, leveling jabatannya adalah dari bawah, staff, kemudian team leader, kemudian supervisor, lalu manager, kepala unit, dan kepala cabang. Gitu ya. Jadi yang paling bawah adalah staff, kemudian team leader, supervisor, manager, kepala unit, dan kemudian kepala cabang. Yang paling tinggi adalah kepala cabang. Nah, ada dua orang. Yang pertama si A di sini memiliki tujuan karir untuk menjadi kepala unit pada 5 tahun ke depan. Sedangkan si B memiliki tujuan karir untuk menjadi tim leader aja pada 5 tahun ke depan. Berarti kita bisa melihat ya bahwa si A ini lebih memiliki tujuan karir yang lebih tinggi daripada si B gitu. Nah, namun ternyata si A ini hanya bisa mencapai 5 tahun ke depan itu pada manajer saja gitu. Jadi satu tingkat di bawah kepala unit gitu. Sedangkan si B yang awalnya hanya ingin menjadi tim leader saja, ternyata bisa menjadi supervisor, satu tingkat di atas tim leader gitu. Kalau dilihat gitu sebenarnya si A ini kedudukannya tetap lebih tinggi dibandingkan si B. Nah, namun jika kita melihat pengertian dari kesuksesan karir ini sendiri, kira-kira di antara dua kasus tersebut manakah individu yang sukses? Nah, itu nanti silakan teman-teman pikirkan. Kira-kira dari dua hal ini, dari dua kasus ini, manakah yang lebih sukses? Selanjutnya, dalam career sukses di sini salah satunya ada teori dari DARE atau model dari DARE. DARE career sukses ini menjelaskan bahwa ada 5 ukuran kesuksesan karir. Yang pertama ada getting ahead, yaitu motivasi dari kebutuhan untuk maju, baik untuk kedudukan profesional maupun menaik ke jenjang organisasi. Lalu ada getting secure, yaitu memiliki posisi yang kuat dan stabil dalam organisasi. Lalu yang ketiga adalah getting high, yaitu terinspirasi atau bersemangat, termotivasi oleh sifat dan konten pekerjaan yang dilakukan. Jadi getting high itu bukan menjadi tinggi ya, tapi mungkin kalian pernah mendengar istilah I'm getting high of sugar gitu. Saya jadi hiperaktif gara-gara kebanyakan makan gula gitu. Nah, getting high itu seperti itu. Jadi dia itu sangat bersemangat, sangat terinspirasi, termotivasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan gitu. Lalu yang ukuran keempat adalah getting free, motivasi dari kebutuhan otonomi atau kemandirian dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja sendiri. Ini bisa jadi entrepreneur ya, jadi yang dulunya hanya jadi karyawan sekarang bikin perusahaan sendiri seperti itu. Lalu ada getting balance, menerapkan nilai yang sama atau lebih besar pada kepentingan kerja. Jadi seimbang antara kerjaan dengan kehidupan pribadi gitu ya, maintaining mental health-nya gitu. Jadi ini sih sama seperti salah satu filosofi hidup saya gitu ya, work hard, play hard gitu ya. Jadi harus seimbang antara pekerjaan dan juga bermain gitu agar terjaga mental health-nya. Nah, itu adalah 5 ukuran kesuksesan karir menurut DARE. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adanya perubahan yang terjadi efek dari tadi protein karir pada individu dan perusahaannya. Jadi kita bisa melihat analisisnya di sini. Pada
traditional konsepnya gitu ya. Pada traditional konsep di sini formal education gitu ya. Pengukuran dari karir sukses itu yang pertama adalah formal education. Orang yang pendidikannya tinggi itu dibilang sukses gitu ya. Nah, itu berubah pada protein karir, pada new careers yang tadi, getting ahead tadi, yaitu dia memiliki motivasi untuk lebih maju, baik untuk kedudukan profesional atau untuk menaiki jenjang organisasi gitu. Jadi efeknya untuk individual dan organisasi apa gitu. Kalau untuk individual adalah self development dan kompetensi. Jadi dia mengembangkan dirinya sendiri. Sedangkan kalau untuk organisasi adalah dia mengembangkan diri organisasi mulai berpikir bahwa yang namanya individu itu adalah aset gitu. Jadi ada yang namanya empowerment, di mana perusahaan itu berusaha untuk memanfaatkan individu gitu ya, mereka dididik dengan baik segala macamnya untuk bisa itu menjadi aset perusahaan gitu, agar bisa berguna bagi perusahaan nantinya. Jadi mereka tidak ragu-ragu apabila ingin memberi dukungan dalam pengembangan diri pada perusahaan. Selanjutnya, konsep tradisional itu adalah lifelong employment, job security tadi. Jadi semakin lama dia bekerja di perusahaan, semakin dia nanti promosinya otomatis terjadi gitu ya. Jadi orang tuh berhasil kok dulu tuh kalau udah stay di perusahaan lama banget gitu ya. Ini berbeda pada the new careers, yaitu getting secure, dia stabil dan kuat dalam organisasi gitu. Nah, gimana caranya? Ya, akhirnya fokusnya adalah kalau pada individu harus ada employability. Jadi skills dan kemampuan individu tersebut mau baik dimanapun dia akan tetap berguna, dimanapun dia akan tetap memiliki kedudukan yang stabil gitu, karena dari kemampuan yang dia miliki seperti itu. Akhirnya apa? Yaitu organisasi invest in people. Tadi sama, jadi organisasi akan investment pada orang-orang yang memiliki tadi potensi, kompetensi yang baik gitu. Dan apabila ada potensi dan kompetensi yang kurang, akan diberikan kesempatan untuk develop gitu. Karena mereka tadi berpikirnya adalah yang namanya karyawan itu adalah investasi begitu. Nah, selanjutnya adalah up the ladder. Yang namanya sukses kalau zaman dulu adalah posisinya semakin tinggi gitu. Nah, sekarang berbeda kalau di the new careers atau pada protein career, yang dilihat adalah tadi getting high atau rasa terinspirasi dengan pekerjaannya, bersemangat melakukan pekerjaannya seperti itu. Akhirnya efeknya untuk individual dan untuk organisasi apa? Transisi atau perubahan tidak lagi ke atas, tapi bisa kemana saja gitu yang tadi. Yang seperti kemarin sudah dijelaskan terkait dengan proses boundaryless career gitu ya, dimana yang namanya perubahan atau pengembangan tidak hanya ke atas tapi bisa serong, bisa ke samping gitu, seperti itu. Dan di organisasi akhirnya mereka bikin sistem karir paths atau jalur karir yang baru gitu ya, atau malah nggak ada jalur karirnya gitu. Jadi itulah efek dari protein karir itu. Selanjutnya, nah ini kalau zaman dulu nggak ada konsep tradisionalnya, sekarang ada getting free, yaitu adanya kemandirian untuk membuka lapangan kerja sendiri, yaitu tadi, atau self management dan entrepreneurship
efeknya pada individu. Nah, sedangkan pada organisasi ada yang namanya flexibility dari pekerjaan. Nggak harus jam 8 sampai jam 5 di kantor, bisa ngerjain pekerjaan di rumah gitu. Dan beberapa organisasi sekarang juga tidak mewajibkan mereka harus di kantor, tapi asalkan proyeknya selesai dan lancar gitu, nggak masalah. Jadi ada flexibility di sana. Dan terakhir adalah getting balance yang tadi, antara pekerjaan dan juga kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga, itu balance. Kalau pada individual jadi quality of life, work family balance. Jadi antara keluarga sama pekerjaan itu tidak ada konflik di sana. Sehingga efeknya dari organisasi adalah mereka bikin yang namanya alternative working arrangement and work family policies. Jadi ada ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang dibentuk baru sebagai alternatif baru. Misalnya, contohnya ya tadi dalam bekerja nggak harus jam 8 sampai jam 5, mungkin waktunya dikurangi, nanti kerjaannya bisa dilakukan di luar kantor gitu, atau jamnya fleksibel, pokoknya memenuhi 12 jam misalnya, seperti itu. Itu adalah usaha-usaha atau efek-efek juga yang mempengaruhi organisasi. Selanjutnya, karena ada perubahan ini, muncullah yang namanya psychological contract yang baru. Kalau untuk individu, kontraknya dengan dirinya sendiri adalah untuk mencari spiritual meaning based on individual consciousness. Jadi lebih pada mencari apa sih arti pekerjaan itu sendiri. Tuh. Sedangkan kalau pada organisasi, R-nya through open partnership. Jadi kita ini adalah partner dari organisasi gitu. Jadi bisa ada negosiasi, bisa ada kesepakatan bersama dalam bekerja, seperti itu. Nah, ini adalah melihat bahwa tadi saya lupa menjelaskan terkait dengan DIRS tadi. Kita bisa melihat kalau DIRS Career Success ini kontras dan juga atau setidaknya bisa menambahkan pengukuran tradisional dari kesuksesan karir ini, yang dulunya hanya 3 gitu, sekarang menjadi 5 gitu ya, dimana ada tambahan dalam pengukuran gitu ya dalam karir suksesnya. Nah, itu akhirnya berkembang menjadi pengukuran karir yang sekarang sering digunakan pada beberapa penelitian-penelitian dan juga beberapa organisasi. Itu secara general ada 4, yaitu advancement, learning, physiological and survivor, serta psychological. Kalau advancement ini contohnya seperti kekuasaan, profesionalisme, reputasi dan status, dan entrepreneurship. Advance. Jadi lebih expert, lebih berkuasa, lebih meningkat ya, seperti kalau advancement. Nah, learning ini adalah pembelajaran gitu, mendapatkan keterampilan, kemampuan dan kompetensi baru. Dan yang ketiga adalah physiological dan survival. Jadi contohnya seperti monetary, employability. Yang terakhir adalah psychological. Kalau psychological ini kepuasan, pengakuan, self-esteem, aktualisasi diri, hingga ada karir resiliensi. Ini adalah beberapa tema karir yang sering digunakan pada penelitian-penelitian untuk mengukur kesuksesan karir itu sendiri. Nah, itulah sekian dari saya materi terkait karir. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti bisa diajukan melalui LMS atau ilmu, atau nanti kita bisa lebih jauh menjelaskan atau bertanya pada konferensi selanjutnya.
Terima kasih, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.